Iya. Iya. Enak biar enak. Pagi-pagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ngobrol pagi niki apa kita membahas ingkang sing lagi news niki. Tapi sebelumnya kita mengucapkan atas kelahiran dua rekan Ustadz. Tiga. Oh, tiga. Iya, tiga sahabat kita ini. Tiga sahabat. Melahirkan anak istrinya, bukan. Jadi istrinya Arif, anaknya laki-laki. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, ahli ibadah, ahli kebaikan dalam segala hal. Amin ya Allah. Istrinya Pak Thohir, anaknya perempuan. Saya kasih nama Ahnia Mufidah Al-Thohiriyah. Mudah-mudahan menjadi anak yang solihah. Amin. Yang ahli ibadah. Amin. Ahli kebaikan dalam segala hal. Amin. Istrinya Pak Jupri melahirkan anak laki-laki. Kemarin datang ke sini minta diberi nama. Saya kasih nama Akbar Maulana Al-Jupri. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin. Yang ahli ibadah. Amin. Ahli kebaikan dalam segala hal. Amin. Mudah-mudahan sehat selalu. Selamat buat semuanya. Selamat telah diberi karunia Allah anak, tambahan anak, mudah-mudahan amanahnya dilaksanakan dengan baik. Amin. Ya kabeh kuwi diatur Allah, Mas. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kan gitu. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Saat temene Gusti Allah itu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang hidup kekal terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi maka orang yang benar-benar percaya, benar-benar yakini bahwa Allah itu ada. Saya baru belajar soal agama, tapi saya bisa bantu Anda cari tahu tentang agama. Sudah berikrar tauhid, maka orang itu harus percaya bahwa Allah itu satu-satunya zat yang patut disembah, yang maha kuasa, maha segala-galanya. Maka hidup ini jangan pernah khawatir miskin, jangan khawatir. Wis gak usah khawatir apa-apa wis. Karena wal hayyul qayyum itu kan Allah itu maha hidup. Kalau artinya maha hidup dan maha menghidupi, maha menghidupkan. Yang terus-menerus mengurusi hambanya. Jadi sak kabeh makhluk bumi langit iki diurusi mbek Allah. Ya pangane, ya pakaiane, ya penggaweane, ya sembarange wis kabeh diurusi Allah. Enggak ada yang luput dari pantauan Allah, enggak ono. Maka lah ana wong kok kuwatir, kok anakku dadi apa, itu salah besar itu. Anake wedok di sini wong kok penggaweane jek durung jelas. Kok cuma lulusan SMA umpamane lho. Terus engko dadi apa? Piye lek rumah tangga nyambut gawe piye? Enggak boleh. Karena apa? Kita enggak tahu nanti ke depan tuh dia jadi apa, bagaimana kita enggak tahu. Ada orang yang orang tuanya miskin, orang tuanya enggak punya. Ya biasalah, pokoknya enggak sampai punya hal yang lebih. Ya cukup nyekolahke anak, nguripi anake.
Anak sekolah SPG lulus, mari ngono dadi guru ning desa. Tapi tiba-tiba karena memang takdirnya yang sudah Allah arahkan, dia meletik akale, mulai gabah-gabah ning gone panen-panen itu. Diseleb dhewe sampai berkembang dadi selepan gede, dadi sugih. Dadi duwe truk akeh, mobile apik-apik. Duwe pom bensin macam-macam. Saya punya tetangga dulu. Itu cuman jualan kacang, lulusan SD. Jualan kacang keliling kampung, jualan kacang. Tapi satu hari dia itu tanpa sengaja ada orang cari tanah dan dia pernah melihat tanah itu dijual luas. Dia datangi dulu pemilik tanahnya, suruh nyopot. Terus yang dijualnya itu. Niki jenengan dini pas pinten. Katakan pas 20 juta. Nah, dia ngomong, kalau tawak 20 juta nggih. Lho kok dilala Pak 20 juta. Dari situ keterusan dia. Makelaran tanah. Sampai punya duit banyak, borong tanah di daerah yang sekarang jadi kawasan elit Ciputra itu, di Pakuwon itu. Tanah masih harga sekitar 7.000, 8.000-an. Wong sana kan banyak rawa-rawa itu. Diborong sama dia, dibeli berapa, beli. Sampai punya hektaran. Dibeli Ciputra. 20-an miliar, bukan cuma semiliar, 20-an miliar ini. Sama Pak Ciputra itu sampai dijak jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika, kemana-mana. Jadi wong sugih. Main yang ngene Dharma Golf. Jadi urip iku ora usah kuwatir, ndak perlu aja sampai kuwatir gak iso urip, gak iso mangan, gak iso ngene iku aja. Itu semua itu sudah mengesampingkan Allah. Jadi orang itu kalau sudah yakin hidup ini ada dalam tanggungan Allah, sing penting itu ikhtiar, gitu loh. Tetap ikhtiar, tetap usaha, tetap bekerja, tetap berdoa, tetap ibadah sing bener, tetap ngadi nang Gusti Allah sing bener. Nanti hasilnya kayak apa itu pasti kita sampai pada takdir kita masing-masing. Sampai kepada apa yang menjadi ketetapan Allah buat kita. Gitu. Makanya yang orang lalu lupa itu kan semua itu kan dari Allah. Mobil dari Allah, rumah dari Allah, istri dari Allah, anak dari Allah. Semualah yang kita miliki itu bukan milik kita, dari Allah semua. Kita tuh gak bisa apa-apa. Jangan pernah mengklaim iki omahku, iki mobilku. Sombong banget itu. Awak dhewe iso mlaku lho. Lek gak dilakoni Gusti Allah gak bisa mlaku awak dhewe. Bergeraknya kaki ini kalau dikehendaki Allah bergerak. Lek dikehendaki setul kan apa? Sekarang bisa saja bangga dengan hartanya, bangga dengan kedudukannya, bangga dengan apapun yang dia miliki. Tapi suatu saat kalau Allah berkehendak lain, ini beberapa hari ini kan kita ada orang yang masih muda banget, tiba-tiba meninggal. Ya, kayak ngaren Al Ustadz Mu'idunillah itu kan masih muda, jauh di bawah saya. Orangnya energik banget, gitu. Siapa sangka tiba-tiba sakit langsung meninggal, nggak lama itu. Ada lagi teman, cuma sakit 2 hari meninggal. Kita tuh nggak tahu, makanya kan selalu dalam kesempatan apapun, saya selalu ingatkan, ingat mati. Yang paling harus diingat pertama-tama itu Allah. Itu harus mutlak ya. Yang harus pertama-tama diingat itu dalam segala aktivitas kehidupan kita itu Allah. Jangan pernah berzikir kepada Allah itu tidak hanya cuma la ilaha illallah, astagfirullah, itu bukan. Tapi kita mengingat Allah dalam segala kesempatan kita. Kita merasa selalu diawasi Allah, dibersamai Allah, itu sudah. Kalau orang hidup itu selalu ingat Allah, selalu yakin bahwa Allah itu ada bersama kita, maka yang kedua dia akan menyandarkan segala hidupnya kepada Allah. Seperti yang sering diucapkan itu, inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku,
ibadahku, hidup dan matiku, dan segala urusanku, aku serahkan secara totalitas kepada Allah. Lah kalau sudah diserahkan kepada Allah ya sak kabeh kudu diserahkan Allah, enggak boleh mengikuti hawa nafsunya. Gitu lah. Nah, yang ketiga, ingat mati. Ingatlah bahwa kita ini pasti mati, itu pasti. Kapan kita mati nggak tahu. Pas jadi apa ya nggak tahu. Gitu lah. Jadi mati itu gak ngenteni rabi maneh, gak ngenteni duwe bojo, gak ngenteni dadi apa, gak ngenteni enggak ada. Kita nggak akan pernah tahu datangnya kematian kita, nggak tahu. Jadi yang penting itu hidup. Itu yang pertama itu jangan sampai hawa nafsu kita menjadi panglima. Gitu lah. Banyak orang tergelincir dalam kehidupan ini. Banyak orang tersesat. Banyak orang istilahnya itu sepertinya dia itu sudah ibadah, sudah baik. Sebenarnya dia tidak baik. Di mata Allah ya. Bukan di mata manusia gitu. Berkali-kali saya katakan ukuran apik itu bukan di mata dalam pandangan manusia. Tapi dalam pandangan Allah. Kalau pengen hidup itu baik, kepingin hidup itu terarah, kepingin hidup itu benar-benar bahagia dalam tatanan yang sebenarnya, jadikan akal sebagai panglima. Kalau akal kita jadikan sebagai panglima, kita itu mau jadi apapun, itu apik. Pasti manut mbak Allah. Orang baca Quran. Setiap hari dia baca Quran. Tapi sebagian ayat dia ingkari. Sebagian ayat-ayat Allah yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu dia ingkari. Percuma. Nggak ada nilainya Al-Quran itu. Tidak ada asyarnya dalam kehidupannya. Al-Quran cuma diwajah tok. Tapi diingkari. Tidak diikuti. Allah melarang begini, dia begitu. Allah nggak boleh begini, dia terjang. Banyak. Banyak sekali, banyak banget. Orang-orang yang pintar maca Quran, bahkan mungkin hafal Quran, tapi mengingkari sebagian ayat-ayat Al-Quran. Ini bahaya. Makanya ditoto urip itu. Lewis uripe benar-benar yakin Allah itu satu-satunya sesembahan. Allah itu satu-satunya zat yang maha kuasa, maha segala-galanya. Allah yang mengatur segala kehidupan ini. Allah itu zat yang maha hidup dan terus-menerus mengurusi seluruh makhluknya. Maka kita bertawakalnya benar. Tawakali benar. Kalau ada wedi miskin, ra enek. Saya tidak pernah sedikit pun takut miskin. Enggak. Takut kekurangan enggak ada. Karena kayak sudah tawakal pada Allah itu ada aja nanti pada saat sudah butuh mengenai pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah itu selalu datang tak terduga. Itu yang harus dijalankan. Jadi akal kita ini jadikan panglima. Maka tatkala kita menjadi apapun nanti, yang menjadi sandaran hidup kita itu Allah. Jadi nggak ngawur. Orang nggak akan ngawur, nggak akan sakarepe dhewe dan sebagainya. Karena kalau sudah pegang ini, pegang Allah, kemudian benar-benar bertawakal, terus eling mati, wis beres terus. Enak. Enggak enak. Pernahkah saya katakan, bahagia itu bukan milik orang kaya. Bahagia itu bukan milik orang yang banyak duit. Bahagia itu bukan orang yang perusahaannya banyak. Tapi bahagia itu milik orang yang benar-benar merasa dirinya dijamin hidupnya oleh Allah. Jadi kalau orang sudah merasa hidupnya dalam jaminan Allah, pasti orang itu bahagia. Yang kedua, orang yang bahagia itu orang yang mentaati Allah secara totalitas. Totalitas. Kamu tidak boleh bermusuhan sama mukmin, ya ojo. Allah melarang berbuat zalim, ya sudah jauhi berbuat zalim. Allah melarang orang untuk memutus silaturahmi, ya jangan memutus silaturahmi dengan alasan apapun.
Dengan alasan apapun. Ya. Nggak boleh. Kalau sudah nggak boleh, ya nggak boleh. Titik. Allah melarang orang menyakiti sesama muslim. Laki-laki maupun perempuan. Tanpa kesalahan. Tanpa alasan yang hak. Nggak boleh, ya jangan dilakuin. Kalau kamu memang benar-benar orang bahagia, nggak akan lakuin. Kenapa? Sekalipun kita dijahatin orang, kita dimusuhi orang, sak kecamatan ini musuh kabeh. Lek Allah cinta sama kita, ya kita aman. Kita bahagia. Sak kecamatan seneng mbek awak dhewe, tapi Allah nggak suka sama kita, percuma. Nggak akan bahagia kita. Gitu. Jadi taat itu totalitas. Di situ akan timbul rasa bahagia. Karena apa? Ketaatan itu akan menimbulkan kepasrahan. Gitu loh. Lah ke dalam kepasrahan, orang yang pasrah itu akan timbul yang namanya bahagia. Damai. Bila kita pasrah, tumbuh rasa damai. Kan gitu kan? Jadi kalau kita pasrah, dalam hati ini tumbuh kedamaian. Pikiran tumbuh kedamaian. Hidup akan damai. Lah di dalam damai itu pasti ketemu bahagia sudah wis. Muasuk gak ada duit iso guyu. Masyarakat di bojo yang guyu-guyu aja. Happy saja. Ya hidup dibuat happy karena merasa sudah pasti nanti suatu saat aku dikai bojo meneh mbek Allah kan gitu. Yakin. Kalau Allah menarik ya keburukan, hal yang buruk dari diri kita ini dihilangkan oleh Allah. Hal yang tidak baik dalam hidup kita dihilangkan oleh Allah. Sekalipun itu bernilai, ya, sekalipun itu bernilai. Bernilai itu secara materialnya itu bernilai. Tapi kalau Allah itu melenyapkan itu dari kehidupan kita, itu tanda kita dicintai Allah. Karena Allah akan mengganti yang lebih baik. Gitu kan? Kowe bojo ayu. Sugih ngono. Ora ana apa-apa, dipisahkan sama Allah. Itu pasti Allah punya rencana yang lebih baik buat kita. Pasti itu. Jadi yakinlah bahwa hidup itu sudah diatur oleh Allah, sudah ada apa ya? Rencana besar Allah buat kita. Tapi jangan pernah berhenti berikhtiar. Ojo sampai gak usaha, ojo sampai gak ndonga. Tetap ndonga. Gitu. Karena doa mukhul ibadah. Doa itu puncaknya ibadah dan ikhtiar itu wajib dalam Islam. Gitu. Harus. Jo, mau kelangan sepeda motor gitu aja. Itu pasti Allah menghendaki itu karena ada keburukannya. Makanya kan di dalam hal apapun Rasulullah mengajarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibah wa ahlif li khairan minha. Gitulah. Ya Allah, aku semua itu datang darimu ya Allah. Dan kembali kepada Engkau. Kembali apa? Kembali urusan nih. Sing berhak ngurusi apa-apa ini Allah, bukan kita. Jangan kita jadi Allah kedua, keliru itu. Kok kabeh diurusi terus mentang-mentang sugih, mentang-mentang duwe kekuasaan. Terus ngatur-ngatur uripe wong liya, ngusir-ngusir wong, mecati wong sak penake mau nilai dadi bos tanpa ada rasa belas kasihan, tanpa pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Itu ngawur sudah.